Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Netina Baban. So, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan ragu lagi. Silakan like and subscribe agar kalian selalu update info-info terbaru dari channel saya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri part 1. Yang pertama, fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah suatu relasi atau hubungan yang menghubungkan setiap anggota domain dengan tepat satu pada setiap anggota kodomain yang dinyatakan dalam bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Fx sama dengan sinus x, Fx sama dengan cos x, Fx sama dengan tangen x. Nilai fungsi trigonometri diperoleh dengan mensubstitusikan besar sudut x. Besar sudut X dapat dinyatakan dalam derajat dan radian. Contoh yang pertama, tentukan nilai fungsi trigonometri Fx sama dengan sinus X untuk X-nya sama dengan 4/3V. Penyelesaian. Kita substitusi X sama dengan 4/3V, berarti F 4/3V sama dengan sinus 4/3V. Sama dengan sinus 4/3 kali ganti V-nya dengan 180 derajat. Berarti sinus 4/3 kali 180 derajat sama dengan sinus 240. Berarti sama dengan sinus 180 tambah 60 sama dengan negatif sinus 60. Kenapa negatif sinus 60? Karena berada di kuadran yang ketiga. Di kuadran ketiga itu tangen yang positif. Berarti ini nilainya jadi negatif. Hasilnya jadi negatif setengah akar 3. Yang kedua, pengantar persamaan trigonometri, kamu harus pahami mengenai grafik fungsi trigonometri. Setiap fungsi dapat digambarkan dalam bentuk grafik. Silakan kamu amati grafik di bawah ini. Periode fungsi trigonometri. Ada satu keunikan dari fungsi trigonometri, yaitu nilai-nilai fungsi trigonometri selalu berulang. Pengulangan nilai fungsi tersebut membuat fungsi trigonometri disebut fungsi periodik. Jarak antara atau panjang interval hingga terjadinya perulangan nilai disebut periode. Dengan demikian, fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen adalah fungsi periodik. Perhatikan bahwa Y sama dengan sinus X mempunyai periode 360 derajat. Y sama dengan kosinus X mempunyai periode 360 derajat. Y sama dengan tangen X mempunyai periode 180 derajat. Begitu juga kebalikannya. Y sama dengan secant X mempunyai periode 360 derajat. Y sama dengan cosecant X mempunyai periode 360 derajat. Dan Y sama dengan kotangen X mempunyai periode 360 derajat. Jika koefisien X pada penulisan fungsi trigonometri di atas diubah, maka periodenya juga akan berubah. Dan secara umum, periode fungsi trigonometri dapat dirumuskan sebagai fungsi berikut. Dengan demikian, kita dapat menentukan periode dari suatu fungsi. Di sini, jika fungsi Y sama dengan K sinus NX tambah alfa, itu mempunyai periode 360 derajat dibagi N, atau 2V per N.
Fungsi Y sama dengan K cos NX tambah alfa mempunyai periode 360 dibagi N atau 2pi per N. Fungsi Y sama dengan K tangen NX tambah alfa mempunyai periode 180 derajat per N atau pi per N. Fungsi Y sama dengan K kotangen NX tambah alfa mempunyai periode 180 derajat per N atau pi per N. Fungsi Y sama dengan K sekan NX tambah alfa mempunyai periode 360 derajat per N atau 2pi per N. Begitu juga fungsi Y sama dengan K kosekan NX tambah alfa mempunyai periode 360 derajat per N atau 2pi per N. Kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan nilai dari sinus 750 derajat. Sinus 750 derajat itu sama dengan sinus 30 derajat tambah 2 kali 360 derajat. Itu sama dengan sinus 30 derajat sama dengan setengah. Kemudian yang bagian B, kosinus negatif 1410 itu sama dengan kosinus 30 derajat dikurang 4 kali 360 derajat sama dengan cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Ketiga, tentukan periode fungsi trigonometri berikut ini. Yang pertama, Y sama dengan sinus X. Penyelesaian, untuk Y sama dengan sinus 2X, maka periodenya sama dengan 360 derajat per 2. Dari mana 2-nya? Yaitu koefisien daripada X. Berarti hasilnya 180 derajat. Yang kedua, periode dari Y sama dengan cos 3X kurang 40 derajat, maka periodenya 360 derajat dibagi 3. Koefisien dari X sama dengan 120 derajat. Oke, kita lanjut dengan persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri merupakan persamaan yang variabelnya terkandung di dalam trigonometri. Ada 3 hal yang perlu dalam penentuan nilai X sebagai penyelesaian persamaan trigonometri sederhana. Adalah yang pertama, pengertian tentang nilai fungsi trigonometri pada sudut lancip. Yang kedua, pengertian tentang nilai fungsi trigonometri pada sudut-sudut berelasi. Yang ketiga, pengertian perioditas dalam fungsi trigonometri. Contoh yang keempat, tentukan nilai-nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri sinus X sama dengan 0,5. Untuk penyelesaian yang A, sinus X sama dengan 0,5. Pertanyaan pertama, sinus berapa 0,5? Jawabannya sinus 30 derajat. Dengan demikian, kesimpulan sementara X sama dengan 30 derajat. Karena di dalam trigonometri ada sudut berelasi, maka pertanyaan kedua, selain di kuadran pertama, di kuadran berapa lagi nilai sinus sama dengan 0,5? Jawabnya di kuadran kedua, yaitu 180 derajat kurang 30 derajat sama dengan 150 derajat. Masih kesimpulan sementara, nilai X yang memenuhi adalah 30 derajat dan 150 derajat. Dengan memperhatikan periodisitas fungsi-fungsi trigonometri, penyelesaian baku suatu persamaan trigonometri adalah: yang pertama, sinus X sama dengan sinus alfa. Maka X sama dengan alfa tambah K kali 360
atau X sama dengan 180 kurang alfa tambah K kali 360. Yang kedua, cos X sama dengan cos alfa. Berarti X sama dengan alfa tambah kelipatan 360 atau X sama dengan negatif alfa tambah 360. Tangen X sama dengan tangen alfa. Maka di sini X sama dengan alfa tambah kelipatan 180 dengan K-nya anggota bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di video berikutnya persamaan trigonometri part 2.